Segenap sahabat pendopo Hadir Center yang dimuliakan Allah, 2 hari sudah saya tidak bikin konten karena kemarin sedang concern untuk membantu proses dakwah Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan. Intinya tetap sama, berdakwah, berdakwah, dan berdakwah. Mengingatkan, mengingatkan, dan mengingatkan. Oleh karena itu, tidak bisa kita pungkiri dari proses ibadah Ramadan kita ini, kita berupaya selalu untuk mendapatkan sebuah apresiasi, sebuah hadiah, sebuah anugerah. Walitukbilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika nanti kita di hari raya Idul Fitri ingin bersyukur kepada Allah, ingin mengagungkan nama Allah, minimal kita harus punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan dari regulasi Ramadan dari hari pertama hingga hari yang saat ini kita lakukan dengan baik. Itulah makanya saya punya prinsip menyampaikan, menyampaikan, dan menyampaikan. Sangat memang merupakan satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan hal seperti ini tugas dari Allah. Dan akhirnya sampai kepada ulama dan sampai kepada setiap umat Islam, setiap muslim, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan sesuatu pengingatan kepada saudaranya yang lain tentang bagaimana kehidupan ini, bagaimana alam barzah, bagaimana alam kubur, dan bagaimana langsung kita liko irabbi. Seperti yang kita sama-sama pahami bahwa Ramadan mempunyai 2 kebahagiaan. Pertama, ketika kita sedang iftar, kita sedang buka puasa, itu bahagia luar biasa. Walaupun kita menikmati cuma dengan kurma 3 butir atau 5 butir atau 1 butir, tambah dengan teh manis dan hidangan ala kadarnya, tapi tetap bahagia. Karena kita berpuasa. Itulah kebahagiaan yang pertama. Dan kebahagiaan yang kedua jelas, liqa'i rabbih, nanti kita bertemu dengan Allah. Itu janji Allah. Makanya hari ini di perkuliahan kami membahas mengenai bagaimana sebuah kebernegaraan yang dinamakan otonomi daerah dalam good governance untuk menangkal keterhubungannya dengan korupsi. Saya hubungkan tema ini dengan ibadah puasa kita. Adakah tidak orang yang puasa itu tapi korupsi? Saya punya pemahaman ketika menjalankan syariah keberagamaan dengan puasa, maka fikih puasanya lemah, maka bisa saja korupsi itu terjadi. Ya, misalkan dia secara berdiam-diam menghirup air ketika berwudu, itu kan tidak tahu. Makanya Ramadan itu ibadah syirriyah. Puasa itu ibadah syirriyah. Ibadah yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Sang suami, sang istri, masing-masing tidak bisa saling mendeteksi. Maaf secara bahasa Betawi, abang nggak puasa ya? Gitu. Tidak bisa. Padahal abangnya baru saja kakinya itu terlihat di bawah gorden sebuah rumah makan. Tapi kata suami, kamu ini bicara apa? Gitu. Istilahnya seperti itu. Tidak tahu, tapi Allah tahu. Makanya puasa itu adalah ibadah syirriyah, ibadah yang sangat privasi sekali, ibadah yang sangat rahasia sekali. Cuma kita dengan Allah, cuma kita dengan malaikat Allah. Sampai-sampai kita wudhu berdua berdampingan, yang satu menghirup air dengan sengaja, ya, yang satu tidak betul-betul menjaga kualitas itu. Itu pahalanya langsung down. Wah, luar biasa. Jadi para sahabat pendopo Hadir Center, ini hari mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan nilai yang luar biasa. Terus lakukan perjuangan, terus lakukan pemahaman beragama dengan baik. Hati-hati dalam menjaga akidah. Membenarkan pemikiran-pemikiran yang baru itu bisa berbahaya. Salah satu contoh misalkan, ada pemikiran yang sekarang sedang bergulir di permukaan masyarakat kita dengan penamaan-penamaan labelisasi keislaman yang baru, yang bukan diajarkan oleh baginda Rasul, itu juga sangat berbahaya. Perlu kita hati-hati. Islam
Ya, Islam rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh putaran globe dunia ini. Datang dari Jazirah Arab, dibawa oleh baginda Rasul, dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Rasul dengan berbagai macam pola pemikiran yang sampai kepada kita dari Al-Quran, hadis, ijma, kias, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu sebagai konstitusi beragama kita. Itulah Islam. Jadi hati-hati dalam menjaga akidah kita. Pernah saya sampaikan bahwa di antara proses tercapainya kekuatan keimanan yang baik adalah jaga kesucian akidah, jaga kesucian tauhid, jaga kesucian keimanan. Jangan sampai kita membenarkan pemikiran-pemikiran yang di luar dari konsep Rasulullah SAW dengan berbagai macam labelisasi baru. Itu saya khawatir keislaman kita dan keimanan kita nanti tidak full, tidak utuh sampai kepada Allah. Allah yang maha mengetahui akan niat kita, tapi perlu kita jaga kondisi itu. Allahumma inna nas'aluka salamah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.